Sebuah tempat yang cozy di kawasan Bogor dengan nuansa tempat yang super cozy dan beberapa interior yang mendukung nuansa pendesaan, Kampung Koneng jawabannya. Tempat yang berlokasi di Jalan Tapos, Kampung Bojong Koneng ini terbilang cukup jauh dari pusat kota. Sehingga pemandangan dan nuansa yang dibangun di tempat ini pun jauh dari kehidupan kota yang sangat ramai. Tempat ini mengusung konsep yang Indonesia banget loh pemirsa. Seperti apa ya keindahan dari tempat ini? Halo, selamat datang di Kampung Koneng. Kampung Koneng berdiri sejak 1,5 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Desember. Kami memilih nama Kampung Koneng karena memang konsepnya kampung dan kemudian terletak di Desa Bojong Koneng, Bogor. Konsep Kampung Koneng itu outdoor ya, jadi semua bangunannya tidak ada dinding atau sekat pembatas gitu. Kemudian kita banyak menggunakan ornamen-ornamen unsur daerah Indonesia Nusantara. Jadi contohnya di sebelah sana itu saung yang paling besar adalah saung Abah. Itu banyak menggunakan unsur-unsur bangunannya sendiri dari Jawa. Kemudian kalau dekorasi interiornya kita banyak menggunakan batik-batik. Area kami itu ada berbagai macam saung dengan bangunan yang berbeda-beda. Saung yang paling besar adalah saung Abah, yang dekorasi interiornya menggunakan tampah-tampah sebagai penguat dari tekstur bangunan itu sendiri. Terus kemudian ada saung-saung kecil, itu namanya ada 3 saung kecil yang kita namakan dengan saung Kabayan. Kemudian saung ini adalah kami beri nama saung Iteng Gelis. Kenapa saung Iteng Gelis? Karena interiornya menggunakan payung-payung dari Tasik yang kita bilang payung gelis. Kemudian ada juga saung Toraja. Sebagai inspirasi adalah rumah Toraja. Sebenarnya bangunnya tidak Toraja sekali, tapi pada saat ngebangun itu kami membayangkan inspirasi pertama adalah rumah Toraja. Dan kemudian ada fasilitas mainan anak-anak yang terbuat dari semuanya bambu. Begitu. Terus kemudian ada rumah kampung. Kalau mungkin orang bilang villa. Kalau ini kita punya rumah kampung yang dimana tanpa AC, kemudian benar-benar natural alam di sini. Yang membedakan kami dengan tempat lain dikarenakan juga setiap bangunan kami beda-beda, nggak sama konsepnya. Dan kemudian karena kita dekat dengan pegunungan, jadi tamu-tamu di sini senang banget berlama-lama di sini tanpa kita harus memberikan cas tambahan. Dan kemudian karena udaranya juga anginnya sangat sejuk gitu ya, itu yang membedakan kami dengan tempat lain juga begitu. Halo pemirsa Hangout, saya sekarang ada di Kampung Koneng yang lokasinya ada di daerah Bojong Koneng, Desa Bojong Koneng yang letaknya ada di daerah Sentul. Kira-kira kalau dari Jakarta itu sekitar 1,5 jam Anda bisa sampai di lokasi sini. Lokasinya seperti terlihat di sini sangat alami dan udaranya sangat sejuk di sini. Jadi mari kita lihat apa yang ada di dalam. Saya akan mengajak kalian untuk berkeliling tempat ini.
Di tempat ini memiliki beberapa area duduk yang berbeda-beda temanya. Namun keseluruhan dari tempat ini adalah sebuah saung dan juga gazebo tentunya. Di sini terdapat sebuah saung yang dijadikan sebuah galeri oleh pemilik dari resto ini. Menyesuaikan dengan temanya, bangunan dari galeri ini menggunakan material bambu. Lantai di area ini menggunakan lantai kayu. Di depan dari galeri ada sebuah taman bermain untuk anak yang bisa digunakan oleh pengunjungnya. Di seberang dari area taman terdapat dua saung yang berbeda, yaitu saung Toraja dan juga saung Iteng. Kedua saung ini menggunakan material bangunan yang sama seperti di area galeri. Nah guys, untuk dua area ini adalah area duduk di resto ini dengan kapasitas yang berbeda. Dan tentunya dengan tema yang berbeda juga. Di salah satu sisi area resto ini terdapat sebuah saung bernama Saung Kabayan. Berbeda dari dua saung sebelumnya, di saung ini tidak memiliki meja. Di belakang saya ada sebuah galeri yang kalau kita lihat menjual barang-barang kerajinan dari kemungkinan bisa dari perajin-perajin setempat atau yang dikumpulkan dari beberapa daerah. Anda bisa temuin di sini yang kerajinan batik atau baju-baju tradisional, baju-baju dengan menggunakan kain-kain tradisional seperti batik itu bisa ditemuin di sini. Dan ada satu yang menarik juga ada payung-payung yang mungkin kita bisa mengingatnya seperti payung kecil yang disebut seperti payung gelis. Yang mungkin kita taunya dulu di tradisinya orang Sunda itu sebagai payung yang untuk memayungi wanita-wanita cantik Sunda kalau untuk supaya melindungi mereka dari panas. Lalu di sisi kanan saya itu ada tempat bermain anak-anak dan bentuknya sangat lucu karena menurut saya anak-anak jadi bebas berlari di sini, bermain di sini. Dan bisa semacam outbound kecil yang ada gubuk-gubuk dan mereka bisa main pelurutan di sini. Dan sedangkan para orang tua juga bisa duduk-duduk mengawasi mereka dengan mudah di saung-saung yang sudah mereka tempatin atau mereka udah pilih. Nah, di depan saya itu ada satu saung yang cukup besar dan dia menggunakan dia menjadi center sepertinya dari tatanan kelompok saung-saung di sini. Jadi mari kita menuju ke arah saung tersebut dan kita lihat mungkin di sana kita bisa menemukan hal-hal yang menarik lainnya. Saya sekarang ada di area Kabayan mereka sebutnya. Ini ada saung-saung satu grup, ada 3 grup. Kira-kira dalam satu saung ini mungkin bisa ada ditempati 4 orang. Dan di sini mungkin untuk Anda yang datang ke sini dalam grup kecil bisa duduk di area Kabayan sini. Dan di area Kabayan ini yang sangat menarik, di area tengahnya ini ada kolam kecil yang juga ada ikannya dan suara gemericik air itu cukup menyegarkan suasananya dengan udaranya yang cukup sejuk itu membuat orang jadi rileks di sini. Jadi untuk Anda yang niatnya ke sini untuk bersantai bersama keluarga atau menghabiskan family time, ini tempat yang sangat ideal sekali buat pemirsa di rumah. Dan di sini di saungnya sendiri itu seperti yang Anda lihat terbuat dari materialnya terbuat dari bambu dan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah untuk mungkin yang memiliki halaman yang luas di belakang itu bisa dijadikan saung atau teras untuk sekedar minum teh atau meluangkan waktu bersama keluarga di waktu sore ini bisa menjadi
contoh dan mungkin bisa diusung di rumah Anda, di halaman Anda sendiri. Saya sekarang berada di depan kumpulan saung-saung yang tadi saya sempat bilang mengenai saung Kabayan. Nah, di sebelahnya saung Kabayan itu ada saung Iteng namanya, dan saung Iteng di sini itu menjadi primadona dari saung-saung lainnya karena dimensinya yang paling besar dan tentu saja dengan tatanan lesehan yang mungkin kalau Anda bisa lihat itu didesain dengan gaya interior yang serba India-India dengan warna yang cukup dominan, warna merah. Dan bila Anda melihat di sini dengan skala dimensinya yang cukup besar, itu bisa menampung beberapa kepala keluarga atau tamu yang datang secara berkelompok lebih dari 10 orang. Dan di sini bisa lihat mereka Kampung Kuning ini mendesainnya cukup menyenangkan, dan kita bisa lihat di area tengahnya itu ada satu kolom penyangga dari struktur bambu ini, dan di dalamnya mereka memiliki penyelesaian sebagai penerangan. Jadi bila malam di dalam struktur kolom utama tersebut itu akan nyala berpendar untuk memberikan penerangan dari saung ini. Lalu di area depan sebagai area penerimaan utamanya itu kita disambut ada sebuah kotak kayu yang mungkin zaman dahulu kita mengenalnya sebagai tempat penyimpanan beras. Nah, dan di sini mereka mencoba memanfaatkan yang dulu dijadikan kotak penyimpanan beras, sekarang jadi sebuah meja, tempat untuk menaruh sesuatu tanaman atau bunga yang bermanfaat untuk meja penerimaan. Lalu hal yang lainnya di sini kita lihat dari saung ke saung itu dihubungkan dengan jalan setapak, yang jalan setapaknya menggunakan material bata merah. Dan bata merah dengan sifat materialnya memiliki warna yang cukup menarik, warna merah itu membuat suasana sekitarnya menjadi lebih natural. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat saung lain yang kita sebut sebagai saung Abah. Mari ikut saya. Guys, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih akan ada banyak informasi menarik lainnya yang akan kita kasih. Jadi jangan ganti channel kalian. Masih dengan konsep yang sama seperti area lainnya, di sini juga bangunannya masih merupakan sebuah saung. Sedikit perbedaan di area ini adalah areanya yang dibangun menyerupai rumah panggung. Selain itu juga di area ini untuk duduknya tidak lagi lesehan, melainkan menggunakan kursi dan juga meja. Melihat ke bagian atas dari saung ini, owner tempat ini meletakkan beberapa nampah, mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, untuk dijadikan pajangan pada area ini. Lucu ya pemirsa? Sekarang saya
ada di Saung Abah dan ini sepertinya merupakan bangunan utama dari masa-masa bangunan lainnya. Dan di Saung Abah ini kita bisa lihat ada banyak furniture. Kita di sini tamu bisa duduk di kursi, tidak lagi dengan cara lesehan seperti saung-saung lainnya. Nah, di Saung Abah ini seperti terlihat furniturnya banyak menggunakan bahan-bahan dengan material kayu yang dibiarkan polos aja dengan finishing natural. Dan sepertinya model furniture yang digunakan juga menggunakan material kayu yang memang menggunakan kayu yang dengan bila yang besar-besar. Dan di sini menurut saya lebih ke kesan tradisional ya, karena bentuk furniturnya dengan sifatnya banyak ada ukiran-ukiran atau ada anyaman-anyaman rotan yang membuat suasana di sini lebih terkesan tradisional, lebih etnik di sini. Dan di Saung Abah ini dia merupakan tempat yang menurut saya tempatnya premier, karena di belakang saya Anda bisa melihat ada pemandangan yang cukup spektakuler. Anda bisa melihat gunung di sana, dan sepanjang mata melihat itu adalah hamparan hijau perbukitan. Dan bila Anda menuju ke Kampung Koneng ini, Anda bisa mengamati bahwa lokasi di Kampung Koneng ini lumayan remote area, sehingga dia kemungkinan di sini untuk Anda menikmati suasana perdesaan itu terasa banget di Kampung Kuning ini. Lalu di area tengah, karena ini merupakan struktur bangunan yang cukup besar dimensinya, di tengah itu pastinya perlu ada struktur penyangga utama yang struktur itu sebenarnya kalau dibiarkan saja akan cukup mengganggu, tapi di sini disamarkan dan menjadi satu bagian, satu tema dari interior dari saung ini. Dan saya melihatnya finishesnya dibikin seperti kerucut dan ditutup dengan kain batik. Yang kain batik ini mungkin dengan gayanya adalah batik dari Jawa Tengah, mungkin Jogja atau semacamnya. Setelah kita berada di Kampung Koneng ini, saya berharap pemirsa di rumah bisa mendapatkan inspirasi baru tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan material bambu menjadi bagian dari interior atau arsitektur dalam rumah Anda. Dan tentu saja seperti yang Anda lihat, furniture tua atau furniture yang dari material kayu itu masih bisa dimanfaatkan dengan tentu saja memberikan sentuhan-sentuhan dari busa dudukannya dengan warna-warna yang ceria. Dan seperti yang ada di depan saya, ini meja. Sebenarnya dahulu meja ini merupakan lemari tempat penyimpanan kue, dan biasanya diletakkan di area di area ruang tamu, dan sehingga tujuannya bila ada tamu datang, pemilik rumah bisa segera menyuguhkan makanan ringan itu ke tamunya. Nah, di sini lemari itu dialihfungsikan menjadi sebuah meja yang bisa kita letakkan di teras rumah Anda atau ruang terbuka Anda, yang tentu saja sambil menikmati taman atau kolam yang ada di rumah Anda. Dari Kampung Koneng ini kita juga bisa melihat bagaimana mereka menyelesaikan membuat saung-saung yang menggunakan struktur bambu. Dan mungkin sedikit tips buat pemirsa di rumah, pastikan bila Anda ingin membangun sebuah struktur bambu, pastikan bambu-bambu yang terpilih adalah bambu-bambu pilihan yang memang memiliki kualitas pengawetan, cara pemotongan, dan cara pengikatan yang benar. Dengan 3 elemen itu bisa dipastikan bahwa bambu tersebut paling tidak bisa bertahan hingga 5 tahun, atau bahkan dengan perawatan yang lebih baik bisa bertahan hingga 50 tahun.
Dan tentu saja penggunaan struktur bambu ini itu sangat mudah karena bahannya yang cukup mudah kita dapatkan. Dan satu hal lagi, bambu ini adalah material yang sangat ramah lingkungan. Jadi pastikan untuk mendesain rumah Anda dengan kreasi-kreasi menggunakan bahan-bahan material bambu ini, mungkin Anda bisa berkonsultasi dengan desainer-desainer yang Anda kenal, dan arsitek tersebut bisa memiliki perencanaan yang lebih matang untuk pengembangan dari rumah Anda. It can be hard sometimes to lend a helping hand without at the same time take command. I'm so full of love. Selain tempatnya yang Indonesia banget, di tempat ini juga menyediakan menu yang khas Indonesia juga loh. Bukan hanya menunya, cara penyajiannya pun juga sama. Seperti apa sih menunya? Yuk kita intip! There's poetry in every moment of the day. Tell it to my face if you ever hear me say, my well is empty, I am done. My inspiration has dried up and the spark is gone. Kalau untuk konsep hidangan kita sendiri itu biasa konsepnya lebih ke traditional food. Menu utama kita itu ada namanya dudurukan. Dudurukan itu juga diambil dari kata Sunda halus yang berarti disajikan secara langsung. Untuk menu yang paling di sini paling rekomendasi di sini sih itu ada sate tulang. Karena sate tulangnya itu kenapa disebut sate tulang? Karena dia menggunakan tulang punggung dari si ayamnya gitu. Biasanya kan kalau kita lihat sate ayam itu pakainya sate ayam daging file. Kalau di sini kita pakainya punggung ayam gitu kan. Kalau si punggung, kenapa diambil bagian punggung? Itu karena si punggung itu lebih mengeluarkan rasa juicy-nya itu lebih gurih gitu dibandingnya sama si ayamnya sendiri. Oke, tadi yang saya sebutkan itu ada dua ayam cemong, terus ada juga tumisan, ada juga nanti gurame rawit lemon, itu khasnya dari kita, dan tentunya itu ada gurame terbang. Or do we simply have to let it die? Resto di dataran tinggi yang terletak di daerah Sentul dengan konsep yang Indonesia banget, serta nuansa yang nyaman bisa kalian temukan di tempat ini. Dengan view yang cantik di pagi atau malam hari, kalian bisa memilih area Saung Abah sebagai area favorit ketika mengunjungi tempat ini. Bangunannya yang merupakan sebuah saung membuat pengunjung lebih mudah untuk menerima siklus udaranya. Ditambah lagi dengan lokasinya yang jauh dari perkotaan, tentunya akan membuat udara menjadi lebih bersih. Sehingga akan memberikan suasana tempat yang super sejuk dan juga nyaman. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang sangat cocok untuk kalian yang ingin merefresh pikiran ketika kalian merasa penat dan lelah dengan pekerjaan atau suasana kota yang sangat ramai. So, nggak ada salahnya coba berkunjung ke tempat yang satu ini.
untuk merasakan sendiri sensasi yang diberikan oleh tempatnya.